Oke, baik, menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan klien kami, Aziza atau Nurul Aziza, pasal 27A Undang-Undang 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah agenda panggilan terhadap pemeriksaan terhadap Aziza, kemudian juga 2 saksi yang kami berikan kepada penyidik dari Direktorat Cyber Polri, Baris Krim Polri. Berarti Aziza sendiri tadi sudah diperiksa hari ini? Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Berapa pertanyaan untuk Aziza pemeriksaannya dan terkait apa aja? Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jumlah akun. Bang, dari banyaknya akun mungkin mana yang bagian dipermasalahkan Bang sama Aziza Bang? Oke. Khusus untuk laporan polisi ini memang kalau kita akun itu ada banyak sekali akun yang kita temukan dari tim lawyer dari Viposan Law Firm. Itu kita mengerucutkan atau mengeliminir beberapa akun sekitar 10 sampai dengan 12 akun, khususnya akun-akun yang memang punya thread yang cukup banyak, artinya memberikan feed kepada beberapa akun-akun kecil. Akun kecil ini artinya mungkin teman-teman yang punya akun hanya update 1 atau 2 status. Nah, itu ada pemberi feednya, itu dia memang khusus tentang Aziza semuanya, tentang pencemaran nama baik Aziza, kemudian juga Arhan dan lain-lain. Saudari RF juga. Kenapa? Saudari RF. Saudari RF? Apakah termasuk? Tidak. Untuk saat ini tidak. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Baris Krim Polri. Akun besar Bang, orang terdekat ini atau cuma melaporkan atas akun atau ada perseorangan yang turut dilaporkan? Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Tadi kan dibilangnya tweet kan ya Bang ya, tweet berupa tulisan-tulisan atau screen caption. Ya. Ada juga kan mungkin yang penyebaran diduga video-video itu termasuk juga dalam bagian laporan nggak Bang? Tweet ini kan ada banyak ya, ada teks, kemudian dan juga ada gambar dan segala macamnya. Nah, ini semua bentuk yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian hal-hal yang bersifat fitnah, hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan faktanya, itu yang kita laporkan. Berarti Itu termasuk termasuk dugaan video tersebut. Video itu kan hanya bagian dari akun yang kita laporkan, jadi intinya adalah akun yang memang kontennya berisikan hal yang tidak sesuai fakta, mau itu foto, mau itu teks, mau itu video. Kata kalau untuk 2 saksi yang diperiksa ini siapanya Aziza atau dalam kasus ini perannya apa? Saksi hari ini itu adalah saksi yang mengetahui akun-akun mana yang melihat pertama kali, kemudian juga dia terhubung kepada Aziza. Artinya memang dia tahu beberapa akun ini, kemudian memberikan informasi kepada klien kami. Temankah atau fans atau kerabat saudara? Mungkin teman ya, rekan kali ya. Kalau arahan sendiri akan kemungkinan dipanggil. Kita belum tahu, itu tergantung penyidik. Bang, untuk Aziza sendiri, psikologis seperti apa? Mungkin ada bercerita dia kena mental atau seperti apa kondisinya sendiri? Baik-baik aja ya, seperti yang disampaikan oleh Aziza beberapa hari lalu sudah diklarifikasi, memang beliau baik-baik saja. Cuma memang kenapa dilaporkan, laporan ini sendiri kan memang memberikan kerugian atau hal-hal yang cukup mengganggu daripada klien kami. Kemudian juga kita pikir akun-akun ini juga memberikan banyak efek kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak tersebut, atau pihak-pihak yang seharusnya tidak terseret ke dalam isi daripada
berita-berita bohong yang disampaikan oleh akun-akun. Dan kondisi rumah tangganya Aziza dengan Farhan dengan adanya kasus ini seperti apa, Bang? Sudah disampaikan sama Aziza baik-baik saja. Sebatas itu saja pengetahuan kita soal hubungan ya. Kalau tentang baik atau tidaknya itu sudah saya sampaikan. Saya pikir Aziza sudah kirimkan beberapa hari lalu story bahwa baik-baik saja. Tapi Bang, dari Aziza ada mau seduga- menyampaikan secara langsung nggak kepada publik gitu? Kenapa? Dari Aziza ada mau menyampaikan secara langsung nggak kepada publik? Dia Untuk saat datang ke ini sini gitu. kebetulan juga kita juga menyampaikan dari tim lawyer Vivosan tadi titipan dari Aziza bahwa mohon maaf karena memang ada cukup banyak agenda sehingga tidak bisa menemui teman-teman. Mungkin nanti akan diatur. Bang, isu dugaan yang itu kan nyebarnya itu kan di satu malam yang masif, jadi ada beberapa akun langsung blowing. Dugaan atau pikiran dari Aziza ketika pertama kali melihat kabar tersebut masif banget gitu, tiba-tiba itu seperti apa pas pertama kalinya? Atau karena dia ada musuh kah, atau ada Ini motif kah? kan bagian dari lidik ya. Sekarang siapa yang pertama kali melihat itu mungkin kita nanti baru bisa tahu dari hasil penyelidikan siapakah, apakah saksi yang dipanggil hari ini atau Aziza sendiri. Kita belum tahu nih. Kita juga tim lawyer belum memeriksa dengan pasti. Yang tahu pertama kali akun itu begitu masif apakah Aziza atau saksi-saksi yang ada kita hadapkan hari ini. Bang, soal isu dugaan yang perselingkuhan itu Bang sama salah satu selebgram yang apa? Rafe-nya gimana tuh, Rafe-nya. Bang? Soalnya kan itu kan pertamanya kan boomnya karena dari chat Instagram katanya Arhan ngechat duluan kan ke Rachel gitu. Gimana mungkin Bang? Oke, yang kita laporkan adalah akun yang menyebarkan berita bohong. Sepanjang yang ditanyakan adalah mengenai isi daripada seluruh konten yang disampaikan akun, artinya tidak betul. Jadi memang kalau menjadi pertanyaan Mas adalah apakah isu ini, isu itu, sepanjang itu disampaikan oleh akun-akun yang memang kita laporkan hari ini itu adalah berita yang tidak betul atau adalah fitnah terhadap klien kami. Nah, Bang, ketika ada isu ini terblow up, Bang, ada nggak pekerjaan atau dari Aziza maupun dari keluarganya Aziza seperti Arhan gitu terganggu dan kerugiannya seperti apa aja? Sampai saat ini mengenai kerugian dan lain-lainnya kita tim belum bicara lebih jauh kepada Aziza, masih fokus kepada pencarian dari beberapa, karena akunnya terlalu banyak ya, banyak sekali akun-akun yang kita sedang periksa seluruhnya dulu, baru mungkin itu keterangannya nanti setelah Aziza mungkin bisa bicara dengan kawan-kawan. Bang, Berarti belum ada informasi terkait terganggu nggak pekerjaannya Aziza seperti itu? Saya pikir sekarang pun Mbak Aziza masih kerja, masih melakukan aktivitasnya, artinya ya masih normal-normal aja. Tetapi ini cukup mengganggu, yang jelas itu makanya perlu dilakukan laporan polisi. Yang dia dicoret dari CEO itu sendiri apa brand gitu Bang? Untuk itu saya kurang paham ya, kita belum dapat informasi sejauh ini. Bang, ini kan beredar 4 video yang diduga Aziza. Mungkin dari klarifikasi Aziza sendiri ada mengarah ke situ atau seperti apa, Bang? Mau dibuktikan secara ini atau seperti apa, Bang? Oke, seperti tadi saya sampaikan bahwa sepanjang video, foto, kemudian teks dan hal-hal yang peristiwa dan lainnya itu disampaikan oleh akun yang oleh berita-berita atau thread dari postingan beberapa hari yang lalu itu adalah fakta yang tidak betul, artinya bersifat fitnah dan hoax. Berarti penegasan untuk yang video itu bukan Bukan Aziza Aziza. secara tegas ini maksudnya. Secara tegas iya, secara tegas kita sampaikan bahwa seluruh isi yang disampaikan oleh thread yang atau keributan atau lainnya yang beberapa hari ini itu sudah disampaikan juga secara langsung oleh Aziza itu fitnah dan bohong, berita bohong. Bang, mungkin banyak netizen yang akhirnya menilai gitu kejadian itu adalah pengalihan isu terhadap MK dan lain-lain. Mungkin ada tanggapan dari lawyer atau gimana, Bang? Saya pikir tidak ya, terlalu jauh ya kita melihat itu karena tidak ada hubungannya, menurut kami tidak ada hubungannya sama sekali. Memang untuk akun-akun yang dilaporkan untuk ancaman pidana? Ancaman pidana untuk pasal 45A itu maksimal sampai dengan 6 tahun. Oke. Tapi sudah mengetahui siapakah di balik akun tersebut atau sudah ada identifikasi mungkin di mana letak orangnya atau apa?
Dan masih dalam lidik saat ini, baru pemanggilan saksi 2 orang saksi, mungkin nanti setelah sidik mungkin akan ditetapkan tersangkanya. Tapi kalau untuk Aziza sendiri sudah mengetahui bang secara langsung mungkin Kenapa? siapa? Untuk Aziza sendiri sudah mungkin mengetahui akun-akun tersebut. Akun-akun ini banyak dari yang kita laporkan itu nama-nama yang memang akun yang tidak menyebut secara jelas itu nama asli ya, lebih kepada akun-akun anonim. Tapi beberapa gambar memang ada yang memang melakukan secara pribadi, tetapi seluruhnya tidak ada yang kenal oleh klien kami. Itu akun baru apa emang udah akun lama bang? Akun baru, akun lama, campur-campur karena banyak ya, akun baru, akun lama. Ya ada yang anonim, ada yang memang akun-akun satuan atau orang pribadi. Tetapi kita sekali lagi kita concern kepada IT sebetulnya semakin ribut atau semakin liar. Kita tidak pengen semakin liar. Isu-isu ini diberikan oleh akun-akun yang tadi saya katakan memberikan thread inilah yang memberikan feed atau makanan, mengasih umpan, mengasih makanan kepada kawan-kawan yang punya akun yang pengen upload satu dua status, satu dua postingan. Nah itu yang akun-akun yang kita coba kejar yang utama, karena kalau akun-akun yang memang concernnya sampai 20 postingan, 30 lebih, ini yang sangat mengganggu dan memberikan isu-isu yang liar, macam-macam isunya. Bang, penegasan untuk yang 12 akun itu hanya medsos tertentu, misalnya hanya Twitter atau mungkin campuran Twitter, IG, TikTok dan lain-lain. Sementara 12 ya, mudah-mudahan tidak membesar lagi, karena tentunya kita harapkan ini juga memberikan sebuah klarifikasi kepada kawan-kawan pengguna sosial media bahwa informasi itu adalah informasi yang tidak betul. Oh, enggak, maksud saya pertanyaannya akun ini akun Twitter kah atau Yes, Instagram kah atau mungkin campuran gitu? Oke. Dari seluruh akun itu campuran, ada yang dari X, kemudian Instagram, kemudian juga TikTok. Respon dari keluarga sendiri mungkin. Respon dari keluarga sendiri saya pikir ya dengan pemberitaan bohong seperti ini tentunya mengganggu keluarga. Ya mudah-mudahan dengan laporan ini akhirnya bisa kembali kepada fakta-fakta yang sesungguhnya sehingga keluarga tidak tegak. Ada desakan dari orang tua atau suami untuk melaporkan ini, atau memang keinginan Aziza untuk melaporkan? Sejauh ini memang keinginan daripada tentunya pelapor ya, tidak ada hubungan dengan yang lain. Berarti intervensi dari orang tua tidak ada dalam laporan? Tidak. Oke. Terima kasih semuanya.